Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Sima Aziza dari kelompok 6 dengan NIM 0603521028. Ingin menjelaskan psikologi Geslav dengan tokoh David Hartley. David Hartley 1705 sampai dengan 1757 adalah penulis Observation of Man. Firmnya The Deity dan Expression-nya 1749, sebuah sintesis neurologi, psikologi moral, dan spiritualitas yang luas, yaitu kerangka kita, tugas, dan harapan. The Observation memperoleh advokat yang berdedikasi di Inggris, Amerika, dan Eropa kontinental yang menghargainya karena sains dan spiritualitasnya sebagai sains. Karya ini mendasari kesadaran dalam neurofisiologi pikiran dalam otak. Seorang PNS yang secara teratur hadir di pertemuan-pertemuan masyarakat London akan berkenalan dengan Hartley dan akan tahu bahwa ia telah muncul sebagai pemenang dalam kontroversi medis publik 10 tahun sebelumnya yang membangun reputasinya di kalangan medis baik di Inggris maupun di benua. Hartley bekerja dengan Stephen Hales, meneliti dasar kimia untuk apa yang mereka pikir obat tradisional yang efektif untuk bantu kantung kemih, kondisi menyakitkan dan berbahaya yang mengganggu kehidupan Hartley sendiri dan banyak lainnya, termasuk Benjamin Franklin. Dalam kontroversi tersebut, Hartley telah menerbitkan kisah yang mengungkapkan diri sendiri tentang penderitaan berkepanjangan saat ini menjalani perawatan. Dimensi ilmiah dari pengamatan sebagai metodis dan sebagai substantif. Sebagai metode, Hartley mengusulkan menyelidikkan ilmiah manusia seperti disebutkan di atas. Ini tidak unik, para dokter telah melakukan hal ini selama beberapa dekade. Dan ada juga contoh-contohnya, The Search Passion of the Soul 1649 dan Risalah tentang Manusia 1664. Dan dari Hume yang diterbitkan secara anonim, Treatise of Human Nature 1739 sampai dengan 40. Tidak ada bukti bahwa Hartley tahu apa-apa tentang Hume atau Hume tentang Hartley. Apa yang khas dari observasi adalah bahwa ia memperluas ilmu Newton ke studi tentang sifat manusia. Nama saya Masya Nadia Runisa dengan nomor induk mahasiswa 0603521030. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt. Siapakah David Hartley? David Hartley adalah seorang dokter dan juga filsuf dari Inggris. Ia lahir pada 8 Agustus 1705 di Armley, Yorkshire. Ia juga dianggap sebagai pendiri asosiasme di dalam psikologi. Karya besarnya berjudul Observasi-Observasi Terhadap Manusia yang ditulis pada tahun 1749. Hartley menerima gelar BA dan MA di Jesus College, Cambridge, dan Hartley praktek kedokteran di Bury Edmonds, London, dan Bath, di mana ia meninggal pada 28 Agustus 1757. Teori David Hartley. Secara garis besar, Hartley merumuskan teori neurofisiologis tentang transmisi ide-ide dan juga menggambarkan aktivitas fisik dalam hal asosiasi, yaitu sebuah konsep yang diantisipasi dengan prinsip kondisi. Ia juga mengembangkan teori komprehensif asosiasionisme yang mencakup memori, imajinasi, mimpi, dan moralitas. Menurut beliau, tidak ada proses berpikir aktif yang terlibat. Semua ide yang ada, sekompleks apapun itu, terbuat dari sekumpulan sensasi. Untuk merangkapnya, asosiasi adalah satu-satunya proses yang bertanggung jawab dalam merangkap ide yang sederhana menjadi lebih kompleks dan rumit. Hubungan dengan psikologi. David Hartley merumuskan teori neurofisiologis tentang transmisi ide-ide dan juga menggambarkan aktivitas fisik dalam hal asosiasi. Hartley juga mengembangkan teori komprehensif asosiasionisme yang mencakup memori, imajinasi, mimpi, dan moralitas.
Hartley percaya bahwa penerimaan stimulus menghasilkan getaran pada syaraf yang kemudian disalurkan ke otak dan menyebabkan getaran yang sejenis pada medullary substance di otak. Getaran pada otak yang disebabkan oleh stimulus tersebut akan menimbulkan sensasi tertentu, dan setelah stimulus berhenti akan muncul sebuah getaran kecil yang dinamakan vibrationless atau yang lebih lemah. Nama saya Masya Nadia Runisa dengan nomor induk mahasiswa 06035230. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt. Siapakah Ernest Mach? Ernest Mach lahir pada 18 Februari 1838 dan wafat pada 19 Februari 1916, adalah seorang fisikawan dan filsuf Austria. Saat Mach berumur 15 tahun, Mach disekolahkan di sekolah umum di Vienna. Disinilah ia mulai tertarik pada ilmu pengetahuan. Kemampuan Mach tergolong biasa-biasa saja, namun kemampuan intelektualnya muncul saat masuk ke Universitas Vienna. Di sana ia belajar matematika, fisika, filsafat, dan sejarah. Ia dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh pada kelompok filsuf lingkaran Wina dan paling bertanggung jawab atas kemunculan positivisme di abad ke-20. Pemikiran Mach. Menurut konsepsi, hukum alam adalah produk dari kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dengan alam. Ia berusaha memberi pengaruh yang lebih pada pemikiran Gestalt melalui buku yang berjudul The Analysis of Sensation. Hubungan dengan psikologi. Dalam psikologi, Mach mempelajari tentang hubungan sensasi kita dengan rangsangan eksternal. Sekarang, hal tersebut juga dipelajari oleh psikolog dan dipahami tidak hanya sebagai bahan dari luar, tetapi juga dari elemen batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ismin Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt dan salah satu tokoh filsufnya yaitu Max Wertheimer. Dia adalah seorang psikolog Jerman yang berasal dari Cekoslovakia yang kemudian memperoleh kewarganegaraan Amerika. Ia dilahirkan pada 15 April 1880 di Praha dan meninggal pada 12 Oktober 1948 di New Rochelle, New York, pada usia 68 tahun. Bersama dengan Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler, ia adalah salah satu bapak psikologi Gestalt. Teori. Istilah Gestalt secara harfiah berarti segalanya. Teori menerima nama ini karena berfokus pada mempelajari cara elemen-elemen yang berbeda bersatu untuk membentuk sesuatu yang lebih besar daripada jumlah sederhana bagian-bagiannya. Oleh karena itu, salah satu dasar dari Gestalt adalah bahwa mustahil untuk mempelajari elemen-elemen dari segala sesuatu secara terpisah. Teori ini muncul sebagai penolakan terhadap fenomenologi, arus yang telah ada dalam psikologi sejak awal sebagai disiplin ilmu. Fenomenologi berfokus pada menggambarkan beberapa fenomena mental seperti persepsi atau ingatan tanpa khawatir tentang arti masing-masing atau bagaimana mereka berhubungan. Karya-karyanya yang pertama seperti Productive Thinking, yang kedua ada Max Wertheimer Productive Thinking, dan yang ketiga ada On Perceived Motion and Figural Organization. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Amanda dengan NIM 0603521026. Saya akan mempresentasikan psikologi Gestalt dengan tokoh Wolfgang Kohler. Di dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa konteks seperti apa itu teori Gestalt, kesimpulan dari 3 tokoh pendiri, siapakah Wolfgang Kohler ini, dan pemikiran Wolfgang terhadap teori Gestalt. Apa itu teori Gestalt? Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme yang dimiliki oleh Wundt. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Psikologi Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti menggambarkan konfigurasi atau bentuk yang utuh. Suatu Gestalt dapat berupa objek yang berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Semua penjelasan tentang bagian-bagian objek akan mengakibatkan hilangnya Gestalt itu sendiri. Istilah Gestalt mengacu pada sebuah objek atau figur yang utuh dan berbeda dari penjumlahan bagian-bagiannya.
Teori ini dibangun oleh 3 orang termasuk si Wolfgang Kohler ini, dan 2 orangnya lagi yaitu Kurt Koffka dan Max Wertheimer. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Lanjut ke pembahasan kesimpulan dari para 3 tokoh pendiri. Mereka berkesimpulan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Seperti yang sudah saya bilang tadi, namun ada faktor utama yang menentukan pengelompokan atau prinsip organisasi antara lain yaitu 1. Kedekatan. Elemen cenderung dikelompokkan bersama menurut kedekatan mereka. Yang kedua, kesamaan. Item serupa dalam beberapa hal cenderung dikelompokkan bersama. Yang ketiga, penutupan. Item dikelompokkan bersama-sama jika mereka cenderung untuk menyelesaikan beberapa entitas. Dan yang terakhir, kesederhanaan. Butir akan diatur dalam angka sederhana berdasarkan simetri, keteraturan, dan halus. Faktor-faktor tersebut dapat disebut dengan istilah hukum organisasi dan dijelaskan dalam konteks persepsi dan pemecahan masalah. Siapakah Wolfgang Kohler? Wolfgang lahir pada tahun 1887 di Estonia. Ia adalah seorang psikolog Jerman dan salah satu tokoh terpenting dalam pengembangan sekolah Gestalt. Ia juga melakukan penulisan penelitian penting pada topik-topik seperti pembelajaran, persepsi, dan komponen mental serupa lainnya. Kohler berkarir mulai tahun 1913 sampai 1920. Ia bekerja sebagai direktur stasiun antropoid dari Akademi Ilmu-Ilmu Persia di Tenerife, di mana ia pernah melakukan penyelidikannya terhadap intelijensi kera. Hasil kajiannya ditulis dalam buku bertajuk The Mentality of Apes. Eksperimennya adalah seorang simpanse diletakkan di dalam sangkar, pisang digantung di atas sangkar. Di dalam sangkar terdapat beberapa kotak berlainan jenis. Mula-mula hewan itu melompat-lompat untuk mendapatkan pisang itu, tetapi tidak berhasil karena usaha-usaha itu tidak membawa hasil. Simpanse itu berhenti sejenak seolah-olah memikirkan cara untuk mendapatkan pisang itu. Tiba-tiba hewan itu dapat sesuatu ide dan kemudian menyusun kotak-kotak yang tersedia untuk dijadikan tangga dan memanjatnya untuk mencapai pisang itu. Pemikiran Kohler terhadap Gestalt. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung hingga masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini, contohnya simpanse, dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Nisa Aziza dengan NIM 0603521028. Ingin menjelaskan apa itu psikologi Gestalt. Kurt Koffka, dia adalah salah satu psikologi pendiri sekolah Gestalt. Di sekolah ini adalah salah satu anteseden pertama psikologi kognitif seperti yang kita kenal sekarang juga. Ini adalah salah satu sekolah paling berpengaruh dalam sejarah. Disiplin ini membantu memperjelas cara manusia memandang dunia, lebih memfokuskan pada perangkat daripada setiap bagian yang membentuknya. Studinya bertentangan dengan ide-ide mekanisme sekolah yang didirikan oleh Wundt yang didominasi dalam psikologi akademik saat ini. Biografi Kurt Koffka. Lahir di Berlin, Jerman pada tahun 1886. Ayahnya adalah seorang pengacara dan saudaranya Friedrich menjadi hakim. Tetapi Kurt bukannya mengikuti langkah keluarga di bidang hukum, memutuskan untuk belajar filsafat dan ilmu yang didorong oleh pamannya. Setelah lulus dari institut di Wilhelms Gymnasium, ia masuk universitas untuk melanjutkan studinya. Koffka mulai belajar di Universitas Berlin, tapi pada tahun 1904 ia pindah ke Universitas Edinburgh di Skotlandia, di mana ia menjadi akrab dengan filsafat Inggris. Pada tahun 1909, Kurt Koffka pindah ke Universitas Freiburg untuk berlatih fisiologi di bawah pengawasan Johannes von Chris.
Namun, dia hanya dalam posisi ini selama beberapa bulan, kemudian pergi ke Universitas Wurzburgo, salah satu pusat penelitian psikologis terbesar saat itu. Perkembangan psikologis manusia. Kontribusi utama Kafka untuk psikologi adalah penerapan teori Gestalt. Untuk penelitian tentang perkembangan psikologis manusia, gagasan utamanya adalah bahwa anak-anak memandang dunia secara holistik dan merespon rangsangnya dengan cara yang sama. Hanya dengan tahun-tahun kami memperoleh kemampuan untuk membedakan bagian-bagian yang membentuk setiap set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan nomor NIM 0603521027. Saya akan menjelaskan tentang Christian von Ehrenfels. Christian von Ehrenfels dikenal sebagai salah satu pendiri dan pelopor psikologi Gestalt. Meskipun Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri gerakan psikologi Gestalt, konsep Gestalt sendiri pertama kali diperkenalkan dalam filsafat dan psikologi kontemporer oleh von Ehrenfels dalam karyanya yang terkenal Bergestaltqualitäten. Ide Gestalt berakar pada teori oleh Johann Wolfgang von Goethe dan Ernst Mach. Baik dia maupun Edmund Husserl tampaknya telah terinspirasi oleh karya Mach Betrich zur Analyse der Empfindungen. Kontribusi terhadap analisis sensasi 1886 untuk merumuskan konsep Gestalt dan momen figural mereka yang sangat mirip. Von Ehrenfels belajar filsafat di Universitas Wina dengan Franz Brentano dan Alexios Meinong. Dipromosikan di bawah pengawasan Meinong setelah yang terakhir pindah ke Karl Franz's University of Graz pada tahun 1885 dengan topik Großen Relationen und Sachen. Theory of Fallacy. Segera setelah menerbitkan artikelnya tentang kualitas Gestalt, Ehrenfels menghasilkan serangkaian artikel dengan judul World Theory on Ethics 1893-1894 yang diikuti oleh 2 volume sistem Der World Theory 1897-1898. Volume pertamanya khususnya berjudul Allgemeine World Theory, Psychology des Begehrens, membahas kita di bagian ini. Sangat tepat menurut Ehrenfels untuk memulai penyelidikan filosofis dengan memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh bahasa biasa. Namun, tidak berarti wajib meninggalkan masalah itu di sana. Terkadang diperlukan revisi terhadap konsep yang dimaksud. Revisi seperti itu dianggap perlu mengenai konsep nilai, sementara bahasa biasa tampaknya menunjukkan bahwa nilai sesuatu termasuk di antara sifat-sifat objektifnya. Sifat nilai seperti itu tidak ditemukan dalam kenyataan. Selain pandangan bahwa nilai adalah semacam properti mistis dari objek yang lain diidentifikasi oleh Ehrenfels sebagai lawannya. Sexual ethics. Sementara risalah Ehrenfels tentang etika seksual tahun 1907 dapat dimengerti, dianggap sangat kontroversial dan tidak sesuai dengan standar saat ini. Itu jauh lebih sedikit pada saat itu ditulis. Sebagian besar ide dan proposal yang tampaknya radikal relatif populer dan tersebar luas di masyarakat terpelajar pada saat itu. Dan sifat kontroversial dari artikelnya lebih disebabkan oleh cara asli di mana Ehrenfels menggabungkan dan menghubungkannya, membawanya ke kesimpulan yang jauh lebih jauh dibandingkan di Kenzen 2002 265-268. Tenor umum risalah ini sudah diantisipasi dalam bentuk sastra oleh drama paduan suara Ehrenfels, Siegmar und Helia dari tahun 1898 atau sekitar 1899. Ehrenfels bertujuan untuk pemulihan moralitas seksual alami yang akan melestarikan dan memajukan konstitusi yang sehat dari suatu spesies yang bertentangan dengan moralitas seksual budaya pada masanya yang malah akan merusaknya. Filsafat matematika. Seperti kebanyakan siswa Brentano, Ehrenfels juga menulis berbagai karya tentang filsafat matematika.
Pertama-tama, disertasinya tahun 1885 tentang Drusen Relation und Zahlen, eine psychologische Studie. Seperti yang diamati oleh Simon 1888, karya-karya matematika awalnya mewakili pendekatan Brentania karena juga dapat ditemukan dalam karya-karya habilitasi Husserl dan Stamps. Memang, dalam disertasinya, Ehrenfels mengajikan penjelasan tentang konsep bilangan dan filosofi matematika yang sebagian besar merupakan tradisi Brentanian. Meskipun tidak mengejutkan, memasukkan banyak elemen Meinonian, Ehrenfels mengklaim bahwa dengan mengabstraksikan dari semua kekhasan dua objek dan menganggapnya hanya sebagai dasar dari hubungan perbedaan, kita memperoleh konsep dua. Jika kita kemudian menambahkan objek lain, kita perlu membandingkan dan membedakan tidak hanya hubungan orde pertama di antara fondasi, tetapi juga hubungan perbedaan orde kedua di antara hubungan perbedaan orde pertama, dan seterusnya untuk setiap elemen tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ismin Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt dan tokoh keduanya, yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890, adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Pokok pemikiran Kurt Lewin. Lewin mengkritik psikologi Gestalt karena dianggapnya tidak adekuat. Ia kurang setuju dengan cara pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia cenderung kepada pendekatan Galilean, yaitu fungsi kejiwaan. Lewin membagi konflik menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada konflik mendekat-mendekat atau approach konflik, dan yang kedua konflik menjauh-menjauh atau avoidance konflik, dan yang ketiga ada konflik mendekat-menjauh atau approach avoidance konflik. Karya-karyanya, yang pertama ada Resolving Social Conflicts, yang kedua ada Field Theory in Social Science, dan yang ketiga ada Principles of Topological Psychology. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Felix Kruger. Felix Kruger, seorang filosof dan psikolog Jerman, lahir di Poznan dan menerima gelar doktor pada tahun 1897 dari Universitas Munich, di mana ia belajar di bawah bimbingan Hans Cornelius dan Theodor Lipps. Setelah bekerja sebagai asisten di Institut Fisiologi di Kiel, ia menjadi private docent di Leipzig di bawah Wilhelm Wundt. Siapakah Wilhelm Wundt? Wilhelm Wundt adalah seorang psikolog, filsuf, dan fisiolog Jerman terkenal karena menciptakan laboratorium psikologi eksperimental pertama pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 di distrik Neckar. Wundt dibesarkan sebagai anak tunggal karena 2 kakak laki-lakinya meninggal sebelum kelahirannya dan satu-satunya yang hidup. Dikirim untuk belajar dengan bibinya di gimnasium di Heidelberg. Wundt dianggap sebagai bapak psikolog modern dan bahkan oleh beberapa orang bapak psikologi pada umumnya. Dia adalah orang pertama yang memisahkan psikologi sebagai disiplin ilmiahnya sendiri. Meskipun Wilhelm Wundt adalah bagian dari teori voluntarisme, memiliki pengaruh besar pada penyelesaian strukturalisme. Voluntarisme adalah doktrin filosofis dan psikologi saat ini, atau yang menetapkan kehendak sebagai prinsip yang mengatur pikiran. Siapakah Fritz Perls? Friedrich Perls, ia dilahirkan di Berlin pada tahun 1893. Ia adalah seorang mahasiswa kedokteran, tetapi tidak lama sebelum awal Perang Dunia Pertama, dia mengganggu studinya. Fritz Perls lahir dengan nama Friedrich atau Frederick Salomon Perls. Dia adalah putra ketiga dari pasangan Yahudi yang dibentuk oleh Nathan Perls dan Amelia Rund. Kelahiran Perls tidak mudah karena ibunya kesulitan memberinya makan. Ditambah dengan ini adalah masalah yang berkembang dari pasangan karena sifat dominan Nathan Perls. Fritz hidup dalam konteks perkelahian verbal dan fisik. Lingkungan ini menandai hubungan dengan ayahnya yang dengannya tidak pernah akur. Pendidikan dan karir Perls. Pada 1920, ia memperoleh gelar doktor di bidang kedokteran dan berspesialisasi dalam neuropsikiatria.
Pada 1926, ia bertemu Karen Horney, dengan siapa ia akan berbagi hubungan dekat. Berkat dia menjadi tertarik pada psikoanalisis dan mulai mempelajarinya di berbagai pusat dan lembaga, menjadi seorang psikoanalisis. Oleh karena itu, Fritz tertarik pada psikologi psikoanalitik, meskipun kemudian berbeda dengan psikoanalisis. Fritz menciptakan terapi Gestalt. Latar belakang terbentuknya psikoterapi Gestalt. Fritz Perls akan selalu dikenang sebagai bapak terapi Gestalt, model terapi yang tidak hanya berakar pada psikologi Gestalt, tetapi juga dipengaruhi oleh psikoanalisis, analisis karakter Reich, filsafat eksistensial, agama timur, fenomenologi, dan psikodrama Moreno. Psikologi Gestalt menurut Perls. Psikologi Gestalt menegaskan bahwa pikiran adalah unit yang mengatur diri sendiri dan holistik, dan didasarkan pada prinsip itu semuanya lebih dari jumlah bagian. Mengenal terapi Gestalt. Terapi Gestalt lebih dari sekedar psikoterapi. Terapi Gestalt itu dianggap sebagai model psikoterapi humanistik dan menempatkan aksennya pada saat ini dan kesadaran diri dari pengalaman emosional dan kopral, umumnya disensor dalam budaya barat. Salah satu kekhasannya adalah ini tidak dianggap sebagai psikoterapi sederhana, tetapi merupakan filosofi kehidupan yang otentik, yang mempengaruhi cara mempersepsikan hubungan dengan dunia di pihak individu. Metode yang digunakan dalam psikoterapi Gestalt. Praktiknya menggunakan wawasan tentang pengalaman pasien, mendorongnya untuk mengeksplorasi secara kreatif cara menemukan kepuasannya sendiri di berbagai bidang kehidupannya. Dasar dari model terapi ini adalah kesadaran diri pasien mengenai perilaku mereka, emosi mereka, perasaan mereka, persepsi mereka, dan sensasi mereka. Oleh karena itu, tidak hanya fokus pada menjelaskan asal-usul dan rasa sakit yang dirasakan individu, tetapi juga memungkinkan bereksperimen dengan solusi baru. Itu lebih penting daripada mengapa, yaitu ketika seseorang memahami bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, dia dapat mengerti mengapa dia melakukannya. Konsep dasar Gestalt. Menurut Perls, individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungan. Karena itu, pertentangan antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi Gestalt. Perls berpendapat banyak sekali manusia yang mencoba menyatakan apa yang seharusnya daripada menyatakan apa yang sebenarnya. Perbedaan aktualisasi gambaran diri dan aktualisasi diri benar-benar merupakan kritis pada manusia itu sendiri.